Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tema 8 yaitu tentang kandungan Al-Qur'an. Saya Rosalinda Wahyuni, NIM 934302220 dari Prodi Akuntansi Syariah A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Qur'an. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari lafadz qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir sebagai mukjizatnya. Yang kedua, penjelasan tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam. Ayat muhkam berarti ayat Al-Quran yang jelas. Menurut bahasa, muhkam berasal dari kata hakama yuhkimu hakaman yang berarti memutuskan dua hal. Menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Jadi, muhkam atau muhkamat adalah akurasi dan kualitas tinggi pada lafadz-lafadz dan arti-artinya. Al-Quran menggunakan bahasa dan sastra yang amat fasih. Setiap berita-beritanya benar dan bermanfaat. Al-Quran tidak mengandung penipuan, konflik maupun kata-kata kosong yang tidak berguna. Semua hukum-hukumnya adil, tidak zalim, tidak bersanggahan, dan sebaliknya hukumnya yang tidak relevan. Penjelasan tentang ayat muhkam. Yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Yang kedua, ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lainnya. Yang ketiga, ayat muhkam adalah ayat yang tidak mengandung takwil kecuali satu wajah. Dan yang terakhir adalah ayat muhkam sesuatu yang mudah dipahami. Pokok dan isi kandungan ayat muhkam. Yang pertama, akidah. Akidah pokok yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah akidah tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Yang kedua adalah akhlak. Isi kandungan Al-Quran selanjutnya adalah tentang akhlak, bagaimana seseorang akan membiasakan perilakunya dengan perilaku yang baik, baik dalam segi hubungan vertikal, yaitu hubungan kepada Allah, maupun hubungan horizontal, hubungan sesama makhluk. Hal ini penting karena salah satu tujuan diturunkannya Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, ibadah, hubungan vertikal. Isi kandungan Al-Quran selanjutnya adalah mencakup tentang ibadah. Ibadah sendiri bisa diartikan sebuah bentuk pengabdian diri kepada Allah sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, muamalah, hubungan horizontal sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan beberapa hukum tentang masalah muamalah di dalam Al-Quran, seperti masalah utang piutang, jual beli, kerjasama, dan lainnya. Salah satu hikmahnya adalah agar tercipta kehidupan umat manusia yang diwarnai dengan adil, teratur, serta menghindari pertikaian dan kesewenang-wenangan. Yang kelima, sejarah umat terdahulu. Di dalam Al-Quran juga banyak mengisahkan sejarah umat-umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana balasan mereka yang teguh dalam keimanan dan bagaimana balasan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Semua itu berfungsi sebagai renungan sekaligus pembelajaran bagi umat-umat setelahnya, khususnya umat Islam sendiri. Yang keenam, hukum-hukum Islam. Isi kandungan Al-Quran juga mencakup beberapa tentang hukum yang dijadikan pedoman dan hujah bagi umat Islam. Misalnya, hukum tentang waris, hukum tentang perkawinan, hukum tentang pidana, kisos, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pengetahuan sains. Isi kandungan Al-Quran juga mencakup tentang ilmu pengetahuan alam dan sains. Kemudian, ayat-ayat yang berhubungan dengan sains ini dikembangkan melalui teknologi yang lebih canggih, sehingga kita dapat mengetahui beberapa teori-teori sains melalui buku-buku sains. Namun pada dasarnya, secara tidak sadar, kita tidak mengetahui bahwa pengetahuan sains tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri sebelum muncul teori-teori tersebut. Ayat muhkam. Dalil ayat Al-Quran tentang ayat muhkam. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada Anda. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata,
Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya, melainkan orang-orang yang berakal. Terdapat di Quran Surat Ali Imran ayat 7. Contoh ayat-ayat muhkam. Para ulama memberikan contoh-contoh ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat nasih. Ayat-ayat tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Contoh ayat muhkam adalah seperti berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang terdapat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Hikmah ayat muhkam. Adanya ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran jelas akan memberikan hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut diantaranya 1. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Yang kedua, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Yang ketiga, mendorong umat untuk mudah memahami, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, karena lafaz ayat-ayatnya telah mudah diketahui, mudah dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. Yang keempat, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafaz ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafaz ayat atau surat yang lain. Selanjutnya menjelaskan tentang ayat mutasyabihat. Mutasyabih secara bahasa berasal dari kata syabahah, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan lainnya. Mutasyabih sama juga dengan kata tasyabaha dan istabaha yang berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Mutasyabih adalah kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk menunjuk ayat yang bersifat global atau mujmal yang membutuhkan adanya takwil atau mu'wal yang sukar dipahami atau muskil. Karena ayat-ayat mujmal itu membutuhkan rincian. Ayat-ayat yang mu'wal baru dapat diketahui maknanya setelah ditakwilkan. Dan ayat-ayat yang muskil samar maknanya dan sukar dimengerti. Contoh ayat mutasyabih. Yang pertama, yang artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah dan yang bersemayam di atas arsy, terdapat di Quran Surat Toha ayat 5. Yang kedua terdapat di Quran Surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Yang ketiga terdapat di Surat Al-Fat ayat 10 yang artinya tangan-tangan Allah di atas tangan mereka. Jenis-jenis mutasyabih. 1. Mutasyabih dari segi lafadz. Mutasyabih dari segi lafadz dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Yang dikembalikan kepada lafadz yang tunggal yang sulit pemaknaannya. Yang kedua, lafadz yang dikembalikan kepada bilangan susunan kalimatnya. Yang seperti ini ada 3 macam. Yang pertama, mutasyabih karena ringkasan kalimat. Yang kedua, mutasyabih karena luasnya kalimat. Yang kedua, mutasyabih dari segi maknanya. Mutasyabih ini adalah menyangkut sifat-sifat Allah, sifat hari kiamat, bagaimana dan kapan terjadinya. Semua sifat yang demikian tidak dapat digambarkan secara konkret karena kejadiannya belum pernah dipahami oleh siapapun. Dan yang ketiga, mutasyabih dari segi lafadz dan makna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.